Gereja Protestan pertama di Yerusalem. Tahun 1842, Michael Solomon Alexander datang ke Yerusalem sebagai kepala gereja Anglikan pertama. Michael Solomon Alexander seorang Yahudi, mantan rabi yang menjadi Kristen saat mengajar bahasa Ibrani dan literatur Rabbinic King's College London di Inggris. Saat itu belum ada gereja Protestan, sehingga Solomon bersama sekelompok orang Kristen Anglikan asal Inggris mulai membangun gereja. Kelompok Kristen Anglikan ini menamakan diri mereka CMG, Church Minister Among Jewish People, atau misi gereja di antara orang Yahudi. Organisasi Kristen yang cinta orang Yahudi dan Israel ini berdiri tahun 1809 dengan nama awal London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews, atau masyarakat London untuk mempromosikan kekristenan di antara orang Yahudi. Christ Church atau Gereja Kristus berdiri tahun 1849, menjadi gereja Protestan pertama di Yerusalem sekaligus di Timur Tengah. Gereja Kristus ini terkenal sebagai gereja Protestan Yahudi. The first Protestant church ever in the Middle East does not have Christian symbols, and it looks like the Beit Knesset synagogue. Gereja ini sangat unik, sebab altarnya seperti altar sinagoga, tidak ada salib tetapi menorah. Saat Perang Arab Israel tahun 1948, tentara Yordania mengira gereja Kristus adalah sinagoga, karena tidak ada salib dan ingin dihancurkan. They built the first Protestant church ever in the Middle East, and they removed the Christian symbols, in particular the crosses, so the Orthodox community would feel comfortable to pray if they wanted to. Nothing further than that. There's no missionizing. Jews don't become Christians. If the Christians would read your Bible, Paul explains to you that nations are grafted into the house of Israel, says Ephesians 2 specifically. Kaca patri yang terdapat dalam gedung gereja kaya dengan simbol-simbol Yahudi seperti pohon zaitun yang diambil dari Roma 11 tentang bangsa-bangsa sebagai cabang zaitun liar yang dicangkokkan pada Israel sebagai cabang zaitun asli. Simbol bintang Daud tampak di meja altar dan kaca patri. Khotbah di gereja ini menghadirkan bahasa Ibrani, Arab, dan tentu saja Inggris. Sebagai komunitas, Gereja Kristus juga merayakan Hari Raya Yahudi selain Hari Raya Kristen. Normally on Saturday morning for the last 40 years, we will have 200 people in there. We are Yehudim Mashiachim. We are Jews who know Yeshua, the Jewish Messiah, the salvation for the world. On Friday night, we have Arabic-speaking people, and they understand a Jewish Messiah who is the salvation for the world. This organization is British. They still own everything. So on Sunday morning, they will have an English-speaking congregation. 3 congregations, 3 languages, hundreds of ethnicities, but only one God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the Jewish Messiah as talked about in the Tanakh for the salvation for the whole world. CMG menyadari janji Tuhan yang akan membawa orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, sehingga CMG juga menolong Aliyah, pulangnya orang Yahudi ke Israel di saat Ottoman masih berkuasa atas tanah perjanjian. Bisa dibilang CMG berada di balik munculnya deklarasi Balfour yang memberikan tanah perjanjian untuk orang Yahudi. CMG bukan hanya membangun gereja. Sejak tahun 1833, CMG hadir di Yerusalem dengan tujuan menjangkau orang Yahudi, memberikan pelatihan keterampilan kerja, mendirikan sekolah untuk anak perempuan, dan mendirikan rumah sakit modern pertama. Kini CMG juga melayani komunitas Gypsy di Yerusalem. Guna menopang pelayanan Gereja Kristus, CMG mengelola penginapan untuk turis.
CMG juga membuka kafe yang sangat nyaman untuk dikunjungi setelah berkeliling kota tua Yerusalem. Interior kafe penuh dengan ayat-ayat Alkitab. Anda juga bisa mendukung pelayanan CMG dengan membeli produk mereka seperti gambar-gambar ini. Melayani di Israel bukan tanpa risiko. Seorang staf CMG dari Inggris tewas akibat terorisme pada 18 Desember 2010. Christine Luken, warga negara Amerika, ditusuk hingga tewas oleh 2 teroris Palestina saat hendak hiking bersama Kay Wilson di perbukitan Yerusalem. Wilson selamat dengan sejumlah luka tusuk. Jadi, pastikan Anda berkunjung ke Gereja Kristus saat ke Yerusalem. Saudara, jangan ketinggalan video literasi terkait sejarah Israel dan sejarah kekristenan bersama faktaisrael.com. Terima kasih Anda sudah membagi video ini dan mendukung pelayanan kami. Salam damai dari Fakta Israel.